Pecatur kontroversial Hans Mock Niemann sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Dalam lanjutan ke Jurnas Amerika Serikat tahun 2025, Niemann kembali bertekuk lutut. Dan kali ini, pecatur muda Andy Woodward berhasil menghajarnya. Permainan dimulai dengan D4, setelah kuda F6, kuda F3, E6, C4, gambit main 3 ditolak. D5, kuda C3, kuda BD7, gajah F4. Kemudian, gajah pining kuda, pion makan pion, pion makan pion. Setelah itu, E3. Andy Woodward bersiap mengeluarkan gajah petak terang. Dari sini, Hans Niemann mendobrak senter dengan C5. Andy Woodward lanjut mengeluarkan gajah. Setelah C4, gajah mundur C2. Kemudian, main 3 A5, membantu gajah untuk menyerang kuda. Di posisi ini, Andy Woodward memilih untuk rokade. Apabila di posisi ini hitam makan kuda, maka setelah pion makan gajah dan main 3 makan pion, putih punya balasan gajah D6, membuat hitam tidak bisa rokade. Posisi seperti ini dihindari pada level atas. Oleh karena itu, Hans Niemann tidak tertarik untuk unggul 1 pion. Terlebih dahulu, dia mengamankan rajanya. Lalu, Andy Woodward mendorong A4. Lagi-lagi, memberikan kesempatan kepada Niemann untuk mengambil kudanya. Dan jika hal ini terjadi, maka gajah serang benteng. Setelah benteng lari, A5. Perwira putih cenderung lebih bagus dalam hal penyimbangan. Maka dari itu, Hans Niemann tidak tergoda untuk unggul 1 pion. Di sini, Niemann memilih untuk mendorong A6. Setelah itu, tantangan pertukaran kuda terjadi. Gajah makan kuda, pion makan gajah, lalu main 3 makan pion. Hans Niemann berhasil unggul 1 pion. Setelah itu, Andy Woodward menukar kuda. Setelah gajah makan kuda, main 3 B1, memberikan tekanan pada pion B7 dan juga H7. Di posisi ini, Hans Niemann tarik mundur main 3 ke petak A5 dan kemudian main 3 makan pion. Lajur B terbuka, tetapi benteng tidak bisa menyerang karena ada gajah. Dari sini, Hans Niemann merespon dengan benteng FC8, menyokong pion bebas. Setelah itu, benteng FB1, lalu main 3 C3, main 3 diaduk. Pilihan langkah yang sesungguhnya tidak akurat. Hans Niemann kemudian membantu serangan dengan kuda E4 dan Woodward menarik mundur main 3 ke petak C1. Setelah itu, Niemann kembali menarik mundur main 3-nya ke petak A5. Sepertinya Hans Niemann mulai kesulitan untuk mencari ruang. Di posisi ini, Niemann berencana untuk menyerang benteng dan juga berharap mendapatkan skakster. Merespon hal ini, Andy Woodward menyerang gajah. Kemudian, gajah serang benteng, lalu benteng kembali ke petak B2. Selanjutnya, Niemann mendorong C3. Benteng kemudian ke B3, lalu gajah mundur D7 dan benteng menambah tekanan pada pion. Di posisi ini, Niemann coba untuk menyerang balik dengan G5 dan gajah mundur G3. Setelah itu, benteng C6, persiapan menyusun benteng. Andy Woodward kemudian menukar gajah dengan kuda. Setelah pion makan gajah, benteng makan pion. Lalu, benteng disusun. Sampai pada posisi ini, Andy Woodward berhasil unggul 1 pion.
Pertukaran benteng kemudian terjadi. Benteng makan benteng, menteri menghindar, lalu gajah serang menteri. Apabila putih gegabah dan mengambil gajah, maka skakmat akan terjadi. Tentu saja, Niman tidak akan seperti itu. Di posisi ini, Niman menyerang balik. Dorongan pion F3 terjadi. Gajah kemudian mundur ke F5. Langkah yang sesungguhnya tidak akurat. Andy Woodward mendorong H3 setelah menteri D5, pion F4, H6, lalu benteng B3. Oleh karena itu, raja langsung menghindari skak dan benteng masuk ke petak B8. Menteri mundur ancam benteng, tetapi Woodward mengancam balik benteng hitam. Setelah F6, raja H2 mengancam pion dan bersiap untuk menang pion kembali. Tapi Niman di posisi ini mengambil benteng, membiarkan bentengnya disikat, dan putih memiliki sebuah pion bebas. Hans Niemann tertinggal satu pion, dan dia harus berurusan dengan pion bebas putih yang akan sangat menjengkelkan. Oleh karena itu, Niemann menempatkan menterinya di petak C8. Sampai pada posisi ini, Niemann ternyata juga hanya tersisa 3 menit. Permainan kemudian berlanjut dengan menteri D6 siap untuk menerkam raja. Dijawab dengan G4, pion makan pion, gajah makan pion, dan menteri E7, skak, raja lari, menteri makan pion, kembali skak. Andy Woodward unggul 2 pion bersih. Hans Niemann coba untuk menyerang balik menteri, tetapi menteri menghindar C4, memberikan pengawalan pada pion bebas. Niemann coba untuk aktifkan menteri, dan di posisi ini, Andy Woodward berani menukar menteri. Gajah kemudian makan menteri. Sekarang, sampailah kita pada babak ending game. Andy Woodward unggul 2 pion. Dan di sisi lain, ini adalah ending antara gajah beda warna. Menurut teori, gajah beda warna cenderung berakhir dengan seimbang. Namun, di posisi ini, Andy Woodward memiliki sebuah pion bebas, dan kita akan melihat bagaimana Woodward memenangkan permainan gajah beda warna. Di posisi ini, Woodward mendorong E4, ancaman forking, maka F5. Setelah itu, Woodward menukar pion. Raja kemudian makan pion, dan raja ke petak H3. Gajah D5, maka C7. Selangkah lagi akan promosi. Niemann kembali tarik mundur gajah ke petak E6, memberikan pengawalan pada pion dan juga siap untuk open skak. Andy Woodward merespon dengan raja H4 mendekati pion hitam. Raja kemudian G6 memberikan pengawalan. Setelah itu, gajah mundur F2. Andy Woodward dipersiapkan pionnya yang lain. Di posisi ini, Hans Niemann menghentikannya dengan H5. Kemudian, Woodward memainkan manuver gajah ke petak D4. Putih tarik mundur gajah C8. Setelah itu, gajah E5, gajah F5, dan A5. Seluruh pion berada pada petak hitam dan tidak bisa diserang gajah. Gajah hitam untuk sementara menjadi gajah buntu, karena gajah ini hanya berperan mengawasi pion promosi putih. Di posisi ini, Hans Niemann tarik mundur gajahnya kembali ke petak C8. Setelah itu, raja G3. Andy Woodward mulai bersiap untuk memberikan serangan pada pion hitam. Hans Niemann kemudian respon dengan gajah B7, tapi
Raja F2, Raja F5, dan Raja E3 membiarkan pion G dimakan, di mana jika hal itu terjadi, maka pion C akan promosi. Oleh karena itu, Niemann mendorong H4, lalu Raja E3, Raja E6, kemudian Raja C5. Lalu Hans Niemann mendekati petak promosi. Di sini, Niemann bersiap untuk makan pion. Andy Woodward tidak khawatir. Di posisi ini, dia mendorong pion bebasnya yang lain, F5, membiarkan Niemann untuk mengambil pionnya. Setelah itu, F6. Hans Niemann semakin bingung. Posisi yang sangat menyulitkan baginya karena ada dua pion bebas yang perlu dihentikan. Di sini, Hans Niemann belum menyerah. Dia masih coba dengan Gajah H3, bersiap membawa rajanya untuk mencegah pion F, dan gajahnya mencegah pion C. Akan tetapi, Andy Woodward punya langkah pamungkas yang membuat Hans Niemann langsung menyerah. Coba pause sejenak dan temukan apa langkah itu. Kalau kalian berhasil menemukan langkah pion C promosi, maka selamat. Langkah ini membuat Hans Niemann langsung menyerah. Karena telah raja makan menteri, maka F7. Pion ini tidak bisa dihentikan.